Jumpa Ajeng Sebeng, kini saatnya saya Dana Paramita mengantarkan sejumlah berita dari Bali. Berikut 3 di antaranya. Gempa berkekuatan magnitudo 4,4 guncang Buleleng. Sejumlah pelinggih di Pura Desa Pegadungan mengalami kerusakan. Tim gabungan menggeledah kamar hunian Rutan Negara Jemberana. Senjata tajam ditemukan dalam kamar warga binaan. Untuk mencegah penyalahgunaan senjata api, Polres Gianyar lakukan pemeriksaan kondisi senjata api dan pembinaan kejiwaan anggota polisi. Sejumlah pelinggih di Pura Desa Adat Pegadungan terlihat mengalami kerusakan pada bagian atas. Pura di Buleleng yang baru direnovasi 2 tahun lalu ini rusak usai diguncang gempa bumi bermagnitudo 4,4. Kerusakan pelinggih baru diketahui pada Rabu pagi saat warga melaksanakan persembahyangan Hari Raya Pagar Besi. Kelian Desa Adat Pegadungan Nengah Budana mengatakan kerusakan terjadi pada pelinggih Meru dan Surya. Sebelumnya sejumlah pelinggih juga sempat mengalami kerusakan akibat gempa yang terjadi di Lombok pada tahun 2018. Gempa kali ini juga sangat dirasakan di wilayah setempat. Lebih keras. Oh, yang waktu Lombok. Ya. Kalau Purwukit itu gedong Surya di Purwukitnya hancur itu diganti baru Suryanya. Kemarin gimana ini sini Pak? Keras Pak? Keras lumayan. Tapi masih lebih keras pada saat yang gempa Lombok itu. Masih lebih keras ya. Dampaknya pun jauh lebih keras ya. Karena memang usia. Iya, memang diprogramkan untuk diganti pelinggihnya seperti itu. Kalau ini kerusakan ini kan anggaplah Astongkare juga kerusakannya kan tidak begitu berat. Ya mungkin nanti kita ambil dari APBD tahun yang sekarang lah. Dengan dana APBD desa, pihak desa pun berencana akan melakukan perbaikan pelinggih dengan menggunakan dana APBD desa. Sementara informasi kerusakan lain akibat gempa dari BPBD Buleleng masih terus dikumpulkan oleh kelian desa. Tim liputan melaporkan dari Kabupaten Buleleng. Tersangka IW 39 tahun warga desa Keramas Gianyar hanya tertunduk lesu setelah ditangkap jajaran Satreskrim Polres Gianyar karena telah meruda paksa adik iparnya di rumah korban saat di rumah sedang sepi. Tersangka ditangkap pada 14 Mei lalu setelah keluarga korban melapor ke Polres Gianyar. Pelaku telah melakukan tindakan bejatnya sebanyak 2 kali, yakni pada 2019 dan pada 5 Mei lalu. Dari hasil pemeriksaan penyidik, tersangka yang sehari-harinya bekerja sebagai tukang batu mengaku tergiur melihat kecantikan adik iparnya berinisial D berusia 14 tahun. Terungkapnya perbuatan tersangka setelah korban mengadukan perbuatan pelaku kepada orang tuanya dan pihak keluarga kemudian melaporkan IW ke Polres Gianyar. Penyidikan, jadi si pelaku ini tertarik melihat kecantikan dari adik ipar ini, dari korban ini, sehingga di situ muncul nafsu dan akhirnya terjadilah pelecehan seksual itu. Korban melapor ke bapaknya, hingga bapaknya melaporkan ke Polres. Atas perbuatannya, IW kini mendekam di sel tahanan Polres Gianyar dan terancam di penjara selama 15 tahun. Tim liputan melaporkan dari Kabupaten Gianyar. Tim gabungan dari polisi, TNI, dan BNN melakukan penggeledahan di kamar warga binaan di Rutan Kelas 2B Negara, Kabupaten Jemberana. Tidak ada kamar warga binaan yang dilewatkan. Dalam penggeledahan dilakukan Selasa pagi.
Dengan teliti, anggota tim gabungan memeriksa kamar dan tempat lain di blok hunian yang mungkin dapat berfungsi sebagai penyimpanan barang terlarang. Hasilnya, sejumlah barang terlarang ditemukan petugas seperti senjata tajam berupa pisau, alat cukur, pecahan kaca, sendok besi, dan paku. Warga binaan yang kedapatan memiliki barang terlarang akan diberikan sanksi sesuai dengan peraturan dalam rutan. Penggeledahan ini dilakukan sebagai respon terhadap adanya pengaduan terkait peredaran narkoba, penipuan online, serta pungutan liar pungli di rutan. Bertujuan untuk deteksi dini terhadap gangguan keamanan yang ada di rutan kelas 2B negara, dan yang kedua untuk melaksanakan pemberantasan narkoba, yang mana untuk dalam pelaksanaan ini tidak ada ditemukan barang-barang terlarang. Rutan negara senantiasa melakukan penggeledahan ya untuk kunjungan terutama. Jadi kunjungan harus wajib digeledah sampai barang-barang itu jangan sampai ada barang terlarang masuk. Terus untuk petugas kita akan laksanakan yaitu penggeledahan badan pada waktu petugas belum melaksanakan tugas, yaitu dengan dibantu oleh Satpol Patnal. Ya. Jadi itu mungkin yang saya bisa lakukan. Selain penggeledahan, BNN juga melakukan tes urin bagi 25 orang, yaitu warga binaan dan petugas rutan. Hasilnya, tes urin dinyatakan negatif dari narkoba dan zat aditif lainnya. Penggeledahan seperti ini akan terus dilakukan agar tindak kejahatan atau penyimpangan hukum dalam rutan dapat diminimalisir. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Jembrana.